Air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Ini di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips keenam untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelembean. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya. Itu kan lentur. Sabuk itu lentur. Orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil, tinggal dicocokkan ukurannya, itu kan lentur. Ditekuk, ditaruh di tas bisa. Coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, ya bawanya susah kayak tongkat itu. Tongkat itu kan bawanya juga ribet. Jadi lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang di bait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, sudah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, dia jadi kaku. Ya. Misalnya air 1 gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah. Tapi es 1 gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku. Begitu dia jadi es, tidak bisa lagi, sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur. Mampu beradaptasi menghadapi apapun. Inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Kelembutan menaklukkan kekerasan. Kalau kita lentur dan lembut, kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras. Kalau kita juga keras, ketemu keras, ya hasilnya mesti pecah. Tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras, ya kita bisa mewadahi yang keras. Manusia itu waktu lahir dia lembut dan lentur. Tapi begitu mati, kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu. Dia lembut, lunak. Tapi nanti kalau mati, dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Lao Tzu, oleh karena itu, kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. Maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif, lembut, jadi bukan lunak. Kalau lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di juz 15, titik paling tengah, kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah, itu ada kata falyatalattaf. Falyatalattaf itu satu akar kata dengan latif tadi, maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku. Karakternya Islam itu ya mungkin mirip seperti
kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Faliyatalattaf, berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau kita keras, gerak kita terbatas, dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah, konflik. Ini juga jadi pedoman kita kalau berhadapan dengan yang keras-keras. Hati-hati, karena kalau kita juga keras, hasilnya bisa patah, bisa pecah, bisa rusak kita semua. Pemimpin harus mampu mengendalikan ini. Jadi itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu yang mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya, kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurangpuasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah. Coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus, masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi, nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau tidak, hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek, pikirannya tidak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, wis pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wis wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, yo beloknya ke kiri, yo memang sedang capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti. Kapan kita bersyukur. Ini nasihat yang ke-7. Kemudian pesan lagi yang ke-8. Nah, ini untuk kita ya yang suka males-malesan. Semoga tidak, apalagi kita semua kan pemimpin. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan.
Maka berkata, aku tidak punya waktu, itu sama dengan berkata, aku tidak ingin. Jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya. Mau kita gunakan untuk apa, ya kan terserah kita. Jadi kalau ada orang, Mas, jalan-jalan yuk. Wah, saya sibuk, tidak punya waktu. Itu sebenarnya nama lain dari aku tidak mau jalan-jalan. Karena kalau dia mau, pasti ada waktu. Waktu itu kita ciptakan. Oke, saya mau besok pagi ya. Kita yang milih waktu, kita gunakan untuk apa. Jadi katanya Lao Tzu, waktu itu sesuatu yang diciptakan. Wah, ini sebagai mahasiswa ya, harusnya kita itu paling tidak 1 semester sekali punyalah tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar. Wah, saya itu ya mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya itu. Wah, itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya Pak, mau Pak, tapi kan saya itu kerja Pak, kerja dari pagi sampai malam. Jadi ya berarti kamu lebih milih kerja, kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu itu, tidak ada. Yang ada tidak ingin. Saya kan dari pagi sibuk ini, sibuk itu Pak. Jadi waktu untuk nulisnya tidak ada. Ya berarti kan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi. Sementara kamu tidak ingin nulis, maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu. Oke, pemimpin juga begitu. Jangan beralasan waktu. Kalau memang itu baik, harus kamu inginkan. Begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada. Kalau tidak kamu beri waktu, berarti itu kamu anggap tidak penting. Kalau kamu anggap penting, pasti engkau carikan waktu. Rumus sederhananya cuma itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin. Termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa-apa. Kesibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa Pak. Sejak pagi sampai sore rebahan aja nonton TV. Nah, itu kan jelas. Tapi kalau hari ini Pak saya itu bersih-bersih, macam-macam dan pokoknya aktivitasnya banyak. Lah terus hasilnya apa? Manfaatnya apa? Nggak tahu Pak, kelihatannya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah, itu jenis sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi rasanya sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam, padahal tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam, padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling 2 jam lah Pak, 2-3 jam, padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk tapi rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8 Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya Pak. Lah ngapain aja selama ini? Tidak tahu ya Pak, tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya.
Itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak boleh sibuk tidak melakukan apa-apa. Berarti rasanya capek, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang ke-10, nasihat dari Lao Tzu. Nah, ini agak berat mungkin untuk hari ini. Karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan, tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan. Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu, ya, dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjuk-nunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya. Bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh. Itu kan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat, jadi ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku tidak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama, susahnya apa? Apa bener aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat, mestinya aku tidak ngerti. Kemudian apa bener aku itu tidak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya jika kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri, karena justru dengan tidak menonjolkan diri seseorang bisa berhasil. Kalau ini lebih mudah dipahami, karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya, selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya orang yang mandek.
merasa sudah sukses, sudah menang, sudah pinter, sudah berhasil. Ya kalau sudah kan terus dia tidak jalan lagi, mandek. Dan begitu dia mandek, itulah awal keruntuhannya. Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-banggakan karyanya, tidak menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik, sehingga dia bisa terus sukses. Kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar. Dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau bahasa Jawa ini tidak iso digarai, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang ngeritik dia, terima kasih. Kalau ada orang maki-maki dia sabar. Kalau ada orang mengadu-adu dia dengan yang lain, ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi tidak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari tidak bisa. Jadi ditengkari itu diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya Lao Tzu tentunya harus punya kualifikasi semacam ini. Terus kita lanjutkan. Nah, ini beberapa quotes yang lebih inti tentang pemimpin. Yang ke-12. Pergilah, wahai pemimpin, dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu. Berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Dan pemimpin terbaik itu, saat pekerjaan tuntas, tugas selesai, masyarakat akan berkata, kita sendiri yang melakukan ini. Ini pelajaran dari Lao Tzu, pemimpin itu harus membaur dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin itu harus levelnya sama di tengah masyarakat. Ya kalau levelnya beda, ada jarak, ya dia tidak akan paham, tidak akan ngerti situasi hidup masyarakat yang dia pimpin. Maka pergilah, temuilah masyarakatmu, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka. Jangan mengambil jarak. Ya kalau mengambil jarak kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Jadi cintailah mereka, baru setelah itu ayo bikin program bersama, bareng-bareng. Ini kalau pakai bahasa para pujangga lama, inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Antara pemimpin dan yang dipimpin manunggal, jadi satu. Merancang kehidupan yang baik untuk semuanya bersama-sama. Jadi mulailah pertama dari apa yang mereka tahu. Jangan minteri mereka, karena biasanya pemimpin kan orang-orang yang lebih pinter. Terus minteri itu ya dengan kepinterannya dia memanipulasi yang dia pimpin. Dia menyusahkan orang yang dia pimpin dan seterusnya. Tapi bicaralah, rancanglah program diawali dari level pemahaman mereka. Mulailah dari apa yang mereka tahu. Kemudian berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Mulai bekerja bersama dengan sumber daya yang dimiliki di sana. Nanti kalau sudah sukses, pekerjaan tuntas, maka rakyat atau masyarakat akan bilang,
inilah karya kita. Tidak masalah pemimpinnya dilakukan. Justru kalau pemimpinnya dilupakan, jadi tidak masalah pemimpinnya dilupakan, masyarakatnya mengklaim inilah karya kita, justru itulah pemimpin yang terbaik. Jadi pemimpin yang terbaik itu yang bisa menggerakkan rakyatnya untuk berkarya dan berproses menjadi semakin baik tanpa dia harus secara demonstratif tampil menjadi pelopor, menjadi terkenal, populer, enggak. Jadi, diam-diam dia membaur di masyarakat, berkarya bersama mereka, dimulai di level pemahaman mereka, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bersama, kemudian mencapai target-target tertentu, dan masyarakat merasa bangga dengan kebersamaan itu, dan merasa bahwa ini karya kami bersama, karya kita bersama. Kalau ada pemimpin yang semacam ini, dia pemimpin yang terbaik. Jadi, kalau Lao Tzu itu punya kategori, ini di selanjutnya ya, prinsip selanjutnya yang ke-13. Untuk memimpin masyarakat, berjalanlah di samping mereka. Pemimpin yang terbaik itu masyarakat tidak melihat kehadiran mereka. Ini pemimpin ranking 1. Pemimpin ranking 2, masyarakat menghargai dan memuji. Ini berarti kelihatan. Wah, hebat ini pemimpinku. Kelihatan jadi pemimpin di situ. Ada level 3, masyarakatnya takut. Masyarakat takut itu yang menjalankan program-program karena takut dihukum. Ada yang keempat, masyarakatnya benci. Ini biasanya programnya tidak sukses. Masyarakat itu benci. Nah, saat kerja pemimpin terbaik tuntas, masyarakat akan berkata, kita melakukannya sendiri. Jadi versinya Lao Tzu itu justru pemimpin terbaik itu menghasilkan karya-karya besar, kerja-kerja luar biasa, tapi dia sendiri tidak kelihatan. Ini pemimpin ranking 1 sudah. Masyarakat merasa, wah ini karya kita loh. Padahal skenario dan sutradaranya sang pemimpin ini. Ada ranking 2. Kalau ranking 2 ini ya masyarakat tahu benar bahwa pemimpinku ini pintar, pemimpinku ini hebat, terus ada penghargaan, ada pujian-pujian. Ini masih bagus. Meskipun sebenarnya tidak yang terbaik. Di bawah itu ada yang masyarakatnya takut kepadanya. Jadi masyarakatnya khawatir ini kalau saya tidak melakukan ini, nanti dihukum. Kalau saya tidak menjalankan ini, nanti ada efeknya, ada resikonya. Itu arti masyarakat takut. Dan pemimpin ranking paling bawah itu masyarakatnya benci sama pemimpinnya. Kalau sudah benci, ya program pasti macet semua. Atau tidak jalan semua. Atau jalan tapi efeknya tidak seperti yang diinginkan. Nah, parameternya apa? Pemimpin terbaik, dia tidak kelihatan, sehingga kalau sukses, masyarakat merasa ini karya kami. Oke, ini versinya Lao Tzu. Silakan teman-teman mendiskusikan. Nah, teman-teman ini kan pemimpin semua di levelnya masing-masing. Kalian itu seandainya pemimpin yang terbaik tadi, ataukah pemimpin yang dipuji-puji, dihargai masyarakat, ataukah pemimpin yang ditakuti, atau jangan-jangan yang dibenci. Terus selanjutnya, ini nasihat kepada para pemimpin untuk mantap dalam bertindak, tidak mudah terpengaruh. Jadi setelah pemimpin membangun karakternya dengan mantap seperti yang ada di depan tadi, ada tahapan dia harus menegaskan diri, meneguhkan diri. Ini kalimatnya Lao Tzu seperti ini. Kalau seseorang sudah percaya, ia tidak akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Kalau seseorang sudah nyaman, ia tidak akan meminta persetujuan orang lain. Kalau seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia
akan menerimanya. Jadi ini nasihat selanjutnya dari Lao Tzu. Yang pertama, pemimpin kalau memang sudah punya rencana-rencana yang baik, program-program yang baik, yang sudah matang didiskusikan, jalankanlah. Mungkin kiri kanan masih ada yang mengkritik, tapi kalau engkau sudah yakin, percayalah. Mungkin orang menuntut, diyakinkan, mengkritik, gunanya apa, manfaatnya apa. Tapi kalau engkau sudah yakin, sudah percaya, jalankanlah. Kalau orang sudah percaya, dia tidak akan capek-capek berusaha meyakinkan orang lain. Saya jelaskan maksud saya ini. Kalau orangnya, saya tidak terima, bla bla bla, ya sudah. Tapi saya yakin ini program saya baik. Nah itu pemimpin yang punya pendirian, punya prinsip. Karena kalau mendengarkan suara kiri, suara kanan, biasanya terus tidak jadi jalan. Tidak ada tadi perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Tidak mulai-mulai, diskusi terus. Kalau seseorang sudah nyaman, ya dia tidak akan minta persetujuan orang lain. Aku sudah cocok, menurutku ini yang baik. Jadi pemimpin juga harus punya self-assertion, harus punya self-confidence. Dia nyaman, tidak butuh lagi komentar orang, provokasi orang. Dan kalau orang sudah menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Itu rumusan hukum alamnya. Terus selanjutnya menurut Lao Tzu, kalau ini populer sekali, anak-anak yang belajar hukum pasti pernah dengar quotes ini. Semakin banyak hukum dan aturan diciptakan, akan semakin banyak pula penjahat dan pelanggar. Akan semakin banyak pencuri dan perampok. Itu sebenarnya makna letter luck-nya. Ya semakin banyak hukum, semakin banyak aturan, pastinya semakin banyak pelanggaran. Kenapa begitu? Ya karena ini mirip pagar. Semakin banyak pagar itu kan semakin mudah kita nabrak pagar. Semakin sedikit pagar, semakin sedikit juga kita ketabrak pagar. Hukum aturan itu kan seperti pagar. Apa kalau gitu kita tidak perlu hukum saja, Pak? Tidak. Ini maksudnya Lao Tzu apa? Lebih penting menyadarkan orang melakukan yang benar dan yang baik daripada membuat hukum dan aturan. Hukum dan aturan itu kan kayak pagar. Daripada nambah pagar, biar kita tidak nginjak-injak tanaman, kan lebih baik orangnya disadarkan untuk tidak nginjak-injak tanaman. Kan logika sederhananya begitu. Maka digarap orangnya lebih penting daripada ditambahi aturannya. Gimana orang sadar sendiri, gimana orang punya kesadaran moral, kesadaran hukum, kesadaran mental, kesadaran hidup yang positif, hidup yang benar, ini lebih mudah. Orang sadar pakai masker lebih penting digarap daripada membuat hukum orang yang tidak pakai masker. Ya meskipun pada titik tertentu kita butuh hukum itu ketika orang sama sekali tidak bisa disadarkan lagi. Tapi lebih enak memang proyek penyadaran daripada proyek penghukuman. Begitu ada hukum pakai masker, ya akhirnya banyak orang ditilang karena melanggar hukum pakai masker ini. Itu contoh paling mudah dari Lao Tzu ini. Tapi ada proses yang lebih penting lagi, yaitu proyek penyadaran, biar orang-orang sadar. Kalau tidak sadar itu kan manusia itu biasanya ya sembunyi-sembunyi. Ada polisinya enggak ya? Kalau tidak ada ya sudahlah, tidak pakai masker, wong dia tidak sadar. Tapi kalau dia sudah sadar, pakai, ada polisi apa enggak, ya dia akan tetap pakai. Semakin banyak hukum dan aturan, semakin banyak penjahat dan pelanggar. Maka ya mari kita garap, atau paling tidak ya di lingkungan yang kita pimpin, lebih indah kalau kita menggarap
proyek penyadaran ini daripada nambah hukum di organisasi kita. Oke. Terus ya ini sudah waktunya tinggal sedikit. Selanjutnya, kalau engkau tidak dapat dipercaya masyarakat, maka masyarakat tidak akan mempercayai. Jadi kalau engkau tak dapat dipercaya, masyarakat tidak akan mempercayaimu. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tak dapat dipercaya. Nah ini tentang kepercayaan. Jadi pemimpin itu dia harus dapat dipercaya. Kalau ngomong A ya A, kalau B ya B. Makanya tadi saya bilang dia harus punya kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis sekaligus. Kalau dia tidak punya ini, ya masyarakat tidak akan mempercayai dia. Kalau ini mudah dipahami. Tapi yang kedua juga penting. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak percaya anak-anak kita, sebenarnya kita sedang membuat mereka jadi tidak dapat dipercaya. Misalnya kita punya anak atau punya adik, sukanya keluar malam. Wah, pokoknya begitu keluar kita curigai. Lama-lama dia akan mencari trik, mencari strategi biar tidak dicurigai. Akhirnya kita terbohongi. Kenapa bisa begitu? Ya karena awalnya kita tidak percaya dia. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Dia bilang apa adanya, kita tidak percaya. Terpaksa dia bohong untuk mengikuti keinginan kita. Akhirnya apa? Kita sedang membentuk orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau sebenarnya sedang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Kita itu kan kalau ngomong jujur, orangnya tidak percaya. Ngomong jujur lagi, orangnya tidak percaya lagi. Ya wis, maumu apa? Akhirnya kita kan terus ngomong sesuai yang dia inginkan. Berarti kita latihan untuk bohong akhirnya. Jadi dia yang mepet kita terus, itu akhirnya membuat kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ini ada timbal balik. Jadi kalau kita ingin membuat orang yang kita pimpin, mungkin anak kita, mungkin adik kita, murid kita, bisa dipercaya, justru kita percayai dia. Dosen misalnya merintah muridnya bikin tulisan. Begitu dia ngumpul, kita curigai dia. Oh, ini dari Google ya? Enggak Pak, saya nulis sendiri Pak. Menurut saya kamu mesti copy paste dari Google. Enggak Pak. Jadi kan sebenarnya kita seperti tadi, lama-lama akan membuat dia, oh iya Pak, saya ngambil dari Google. Kita membuat dia jadi orang yang tidak dapat dipercaya akhirnya. Dia lebih milih bohong saja. Atau begitu kita curiga seperti itu, terus dia akan bikin dalih yang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia juga sebenarnya ngambil di Google. Lebih enak apa? Kita percaya. Kalau versinya Lao Tzu ya, kita percaya dalam arti, oh ya, aku percaya kamu itu pinter, aku percaya kamu itu mahasiswa yang jujur selama ini, kamu termasuk yang saya sayangi. Jadi insya Allah kamu nulisnya pasti ndak plagiat, ndak bohong. Kalau kamu ngutip ya kamu sebut sumbernya. Insya Allah aku percaya. Insya Allah nilaimu bagus. Loh ini biasanya terus mahasiswa ini terus jadi ndak enak, mahasiswa ini terus jadi ndak nyaman kalau dia bohong. Sama anak-anak kita juga begitu. Kalau kita percaya, dia sendiri kemudian terbentuk jadi bisa dipercaya. Ya sebenarnya aku bisa bohong sih ke orang tua, keluar ini alasannya belajar padahal nongkrong. Tapi lama-lama ndak enak juga ya kalau bohongi orang tua. Loh ini berarti apa? Membentuk masyarakat jadi bisa dipercaya karena sebelumnya sudah dia kita percaya.